dikarenakan pada jadwal aslinya yaitu Ustadz Faiz yang kemarin tukeran, jadi besok subuh insyaallah diisi oleh Ustadz Anas dengan membahas kitab Riyadhus Shalihin. Dan untuk penceramah pada malam hari ini insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Syifa Abdullah. Beliau dari Dai PNB Kecamatan Sagulung. Dan yang untuk terakhir, kali kami juga mengimbau kepada seluruh ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang membawa anak-anaknya untuk bisa dikondisikan, karena mik sedang bermasalah, untuk bisa dikondisikan sebaik mungkin. Mungkin cukup sekian informasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil hidayati wal haqqi bil alamin kulli wa kafa billahi shahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi syai'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jamaah salat Isya insyaallah lanjut salat tarawih yang ditutup dengan salat witir rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita karunia nikmat yang begitu banyak, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat fursah, kesempatan, sehingga Masya Allah sudah sangat cukuplah nikmat Allah yang diberikan kepada kita, nikmat-nikmat yang akan membawa kita pada ketaatan kepada Allah, sebagaimana dari Allah Azza wa Jalla tujuan dari menciptakan manusia dan jin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku Allah Azza wa Jalla menciptakan jin dan manusia illa liya'budun. Tidak lain dan tidak bukan melainkan untuk beribadah kepada Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, mengapa Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita hamba-hambanya untuk senantiasa beribadah kepadanya? Secara am Allah perintahkan kepada seluruh manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai seluruh sekalian manusia,
Beribadah kalian kepada Rabb yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Agar kalian menjadi pribadi yang muttaqun, pribadi yang senantiasa takut kepada Allah, senantiasa takarub kepada Allah, mendekat kepada Allah, senantiasa melaksanakan ketaatan ubudiyah dengan semaksimal mungkin. Jamaah yang dirahmati Allah, begitupun Allah Azza wa Jalla memerintahkan secara khusus kepada orang-orang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, namun pada ayat ini Allah khususkan khusus kepada orang-orang yang beriman. Maka khitabnya jelas ditujukan kepada orang-orang beriman. Allah menyampaikan, wahai orang-orang yang beriman, kutiba telah diwajibkan atas kalian alaikumusiyam, untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah Allah wajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Sama ayat ini ditutup dengan kalimat yang sama, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, agar kalian menjadi pribadi yang muttaqi. Jamaah yang dirahmati Allah, maka hendaknya kita untuk selalu bagaimana berupaya betul-betul di dalam beribadah kepada Allah, dengan senantiasa bersyukur di antaranya. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian sholawat bisa salam berkhutbah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, dan juga semoga selalu kepada kita yang senantiasa setia, seluruh kaum muslimin yang konsisten komitmen terhadap manhaj jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana Allah memerintahkan kita beribadah, bagaimana Allah memerintahkan khususnya saum yang Masya Allah sebulan penuh, dan malam hari ini jamaah yang dirahmati Allah adalah malam yang ke-15. Gak terasa sudah. Bagaimana mereka para salafus soleh, mereka berderai air mata karena Ramadan hendak meninggalkan mereka. Lalu apa yang kita rasakan jamaah yang dirahmati Allah? Apa yang kita rasakan menunjukkan kecintaan kita kepada Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, mari hendaknya kita senantiasa mawas diri, introspeksi diri, agar apa-apa yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan kepada Allah, ubudiyah ibadah yang kita lakukan kepada Allah, yang kita persembahkan kepada Allah, senantiasa lebih baik. Jamaah yang dirahmati Allah, maka saya sampaikan sebagai nasihat khususnya pribadi saya dan jamaah sekalian, bagaimana kita mendudukkan kecintaan kita, dan bagaimana kecintaan konsepnya cinta Allah Azza wa Jalla dan kecintaan makhluknya. Alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati Allah, jelas sangat berbeda konsep cintanya Allah, konsep kecintaan Sang Khalik Allah Azza wa Jalla dengan kecintaan makhluknya jauh-jauh berbeda. Bagaimana tatkala kita mencintai sesuatu, kita senantiasa memanjakannya, kita senantiasa memberikan kelebihan-kelebihan berupa fasilitas dan sebagainya. Contohnya tatkala seorang ayah mencintai anaknya, senantiasa dia memberikan apa-apa, bahkan sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh putranya pun diberikan. Jamaah yang dirahmati Allah, itulah kecintaan makhluk, itulah konsep, itulah berpikirnya tentang kecintaan makhluk.
hamba Allah. Jamaah yang dirahmati Allah. Namun konsep kecintaan Allah Azza wa Jalla jauh-jauh sangat berbeda. Maka tatkala kita diperintahkan untuk berdoa, berdoalah kepadaku maka aku Allah Azza wa Jalla akan mengabulkannya, menjawabnya. Jamaah yang dirahmati, Allah hanya akan memberikan, Allah hanya akan mengabulkan kebutuhan-kebutuhan kita yang terkadang kita tidak ketahui. Jamaah yang dirahmati, banyak hal-hal yang kita rasa itu kebutuhan, padahal itu hanya nafsu kita yang selalu berlebih. Jamaah yang dirahmati Allah, maka Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kecintaannya kepada hambanya. Bahkan Allah berikan sakit kepada seorang hamba tidak lain dan tidak bukan karena Allah mencintainya. Allah hendak mendengarkan dari lisannya istighfarnya, permintaan ampun. Jamaah yang dirahmati Allah, belum tentu ketika kita diberi limpahan harta yang besar, harta yang banyak, belum tentu itu tanda Allah cinta kepada kita. Jamaah yang dirahmati Allah, maka untuk itu senantiasa kita berusaha untuk husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Senantiasa kita berprasangka kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga ala kulli halin bagaimana keadaan kita dan dimanapun kita berada, senantiasa kita bertakwa kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah sabdakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa adfi isa'ata hasanata tamruha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah sebutkan di dalam surah Al-Fajr, Masya Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman. Bagaimana keadaan makhluk tatkala Allah berikan satu kemuliaan, karunia nikmat, harta yang banyak, mereka senantiasa mengatakan Rabbi akraman. Rabbku sedang memuliakanku, Rabbku sedang sangat amat mencintaiku. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian ayat yang ke-16-nya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fa yaqulu rabbi ahana. Bagaimana tatkala Allah Azza wa Jalla mengurangi rizkinya, menjadikannya sempit, membuatnya susah. Jamaah yang dirahmati Allah, terkadang kita mau beli apa-apa harus nabung sekian lama. Jamaah, namun ketika kita melihat orang di luar bergelimang harta, setiap saat pun, bahkan membeli Pajero sport pun bagikan kita membeli mungkin jajan anak kita. Namun jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ayat. Mereka yang senantiasa dikurangi hartanya, rezekinya, hatinya, dan dia mengatakan di dalam lisannya, Rabbku sedang menghinakan, Rabbku sedang tidak memuliakanku. Jamaah yang dirahmati Allah, ingat ini adalah manusia, karakternya kebanyakan seperti itu. Namun Allah sebutkan di dalam ayat berikutnya, ayat yang ke-17, kala tidak demikian. Jamaah yang dirahmati Allah, orang fakir, orang miskin berkesempatan untuk masuk jannah. Bahkan tadi malam disampaikan oleh penceramah, Masya Allah, hikmahnya ketika kita dalam keadaan kurang. Jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama hisab tidak begitu banyak, pertanggungjawaban di hadapan Allah tidak begitu banyak. Jamaah yang dirahmati Allah, maka untuk itu senantiasa mari kita berhusnudzon kepada Allah. Konsep cinta Allah kepada hamba-hambanya, Allah senantiasa berikan ujian-ujian, Allah senantiasa berikan amaran-amaran perintah. Tak sempat kita ini menikmati dunia, jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kita betul-betul di dalam ta'abbud, di dalam beribadah, khutbah kita itu benar-benar Rasulullah SAW, kita benar melihat dan mempraktekkan betul bagaimana Rasulullah SAW di dalam beribadah. Zikirnya Rasulullah aja itu Masya Allah, di setiap saat. Tatkala Rasul kondisi sakit, bahkan beliau tidak bisa bangun qiyam
Jamaah yang dirahmati Allah. Maknanya tidak sebagaimana hari-hari ketika beliau memang kondisi fit. Ya mulainya tahajudnya penuh. Namun ketika ada yang kurang bagi beliau menggantikannya di siang hari. Senantiasa beliau sholat beliau lakukan. Jamaah yang dirahmati Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana tatkala kita menjadikan Rasul sebagai qudwah? Maka sholat kita pun harus sama persis, berusaha betul mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Inilah yang disebut qudwah. Jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW perintahkan kepada kalian, "Shalu kama ra'aitumuni usolli." Saudara kalian sebagaimana kalian melihat aku Rasulullah SAW sholat. Jamaah yang dirahmati Allah, maka mari kita menjadi hamba-hamba yang taat kepadanya, hamba-hamba yang senantiasa berhusnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Kondisi kita bagaimana akan membawa kita pada ubudiyah yang merupakan bentuk ketaatan kepadanya. Karena takwa tidak bisa diraih kecuali dengan melaksanakan ubudiyah, ketaatan, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sholat kita, sedekah kita, saum kita, amar ma'ruf kita, nahi mungkar kita, jamaah yang dirahmati, itu semuanya kita persembahkan dalam rangka menuju hamba-hamba yang muttaqun. Mudah-mudahan ceramah singkat ini memberikan motivasi kepada jamaah sekalian, khususnya pribadi saya, untuk senantiasa meningkatkan amal ibadah, senantiasa memelihara amal ibadah kita. Maka terlewat satu amal yang biasa kita lakukan, kita hendaknya mengganti dengan amal soleh yang lainnya. Dan semakin kita di akhir Ramadan semakin bersemangat tentunya di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kekurangan dari saya minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.